Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya. Itu masih terkait dengan materi adjusting journal entries, tetapi sekarang saya akan berbagi terkait dengan akrualnya. Nah, di sini berbeda dengan deferral. Kalau akrual itu kan perusahaan akan mencatat atau merecognize revenue dan expense terlebih dahulu, baru ada penyelesaian kas kemudian. Nah, sama halnya dengan deferral, di accrual juga ada dua tipe gitu, atas penyesuaian pendapatan dan atas penyesuaian expense. Nah, kita bahas dulu terkait dengan yang revenue-nya terlebih dahulu atau kita biasa sebut dengan accrued revenue. Nah, di accrued revenue ini konsepnya adalah revenue di record terlebih dahulu, baru penyelesaian kasnya atau kas diterimanya kemudian. Contohnya apa saja? Contohnya ada sewa, ada interest, ada service perform. Nah, ini interest itu adalah bunga. Nah, kita akan coba lihat di sini, ini atas service perform ini biasa. Sebenarnya lebih kepada jurnal itu ya, jurnal umum, atau sebenarnya gini, ini lebih kepada pengakuan pendapatan. Jadi kita lihat di sini. Di Oktober, Yaziki itu sudah memperform jasa nih 2000, tetapi pada di tanggal 31 Yaziki ini belum dibayar. Sehingga apa jurnal entries-nya? Tentu saja jurnal entries-nya adalah account receivable pada service revenue. Ini sebenarnya sama saja dengan kita membuat itu ya, membuat jurnal umum biasa. Ini adalah pengakuan daripada pendapatan secara non tunai, account receivable pada service revenue. Oke, nah kemudian kita masuk kepada contoh lain, yaitu adalah expense. Nah, kalau tadi revenue, kalau tadi kita akui dulu gitu, revenue, kenapa bisa diakui revenue? Karena kita sudah memperform jasa. Nah, sekarang expense, bagian expense. Expense di record terlebih dahulu, baru ada pembayaran kas kemudian. Contohnya apa? Ada sewa, ada interest, ada pajak, dan juga ada gaji salary. Kita mulai yang pertama, itu contohnya adalah accrued interest. Jadi di sini Yaziki ini menandatangani 3 bulan notes payable. Jadi notes payable itu adalah wesel bayar. Jadi Yaziki ini punya utang gitu ya. Dia menandatangani wesel bayar sebesar 50.000 pada Oktober tanggal 1. Nah, kemudian di notes-nya itu nanti pada saat jatuh tempo, Yaziki-nya tidak hanya membayar 50.000, tetapi dia juga membayar bunganya juga. Tetapi bunganya ini dinyatakan dalam annual rate. Jadi 12% itu adalah bunga per tahun. Jadi nanti yang akan dibebankan ke Yaziki ya tentu saja sejumlah 3 bulan bunganya saja. Gitu. Nanti kapan dibayar bunganya? Nanti pada saat jatuh tempo si wesel tersebut. Gitu, 3 bulan dari Oktober. Nah, sementara karena Yaziki membuat laporan keuangan di akhir Oktober, maka di sini ada porsi beban bunga yang harus diakui. Berapa? Hanya 1 bulan saja, karena kita berbicara periode akuntansi atau periode tutup buku untuk Oktober, sehingga nanti penyesuaiannya hanya 1 bulan. Gitu, kita lihat di sini bagaimana cara mendapatkan interest expense-nya. Caranya adalah nilai utangnya, pokok utangnya atau face value daripada wesel bayarnya 50.000 dikalikan dengan interest rate-nya. Bunganya berapa? Bunganya di 12%. Nah, dikalikan dengan bagiannya, porsi yang bisa diakui saja, porsinya adalah 1/12. Kenapa 1/12? Karena kita hanya bisa bisa merecognize beban 1 bulan saja. Gitu, 1/12. Kenapa pakai per 12 ya? Karena annual interest-nya per tahun, jadi harus dikali 1/12. Dapatnya adalah 500.
Itu jadi beban bunga untuk 1 tahun saja untuk 1 bulan saja adalah 500. Bagaimana cara Yaziki untuk membuat adjusting journal entries-nya? Seperti ini di Oktober 31, interest expense-nya ada di debit, pengakuan expense ingat ada di debit. Kemudian pada tanggal 31, apakah Yaziki sudah membayar bunga tersebut? Belum, sehingga di sini Yaziki akan mencatat interest payable, yaitu beban bunga. Terutangnya adalah 500, dibayarnya kapan? Nanti saat jatuh tempo. Gitu. Jadi interest expense-nya ketika sudah dibikin adjusting journal entry akan dipindah bukukan ke buku besar, ada di debit, kemudian interest payable karena dia merupakan liabilitas atau kewajiban dia ada di sisi kredit. Nanti akan diselesaikan kalau sudah dibayar interest payable-nya jadi ada di debit gitu. Karena sekarang belum dibayar maka interest payable masih ada di kredit. Baik, salah satu contoh lagi itu terkait dengan accrued salary gitu. Ini adalah contoh accrual tapi dari sisi expense. Ini adalah accrued salary di mana umum sekali ada di perusahaan. Jadi perusahaan itu misal pada saat periode tutup buku, misal di 31, tanggal 30 atau akhir bulan, perusahaan itu belum membayar gaji. Kadang ada juga perusahaan yang memang membayar gaji di tanggal 25, di tanggal 26, kebijakan yang ada juga yang gaji bulan ini akan dibayarkan misalkan di tanggal 5 bulan berikutnya, misal seperti itu. Kalau kejadiannya seperti itu berarti pada akhir bulan sekarang, di mana perusahaan kan sudah memanfaatkan sudah memanfaatkan jasa dari karyawan ya. Jadi si perusahaan sudah harus mencatat beban walaupun belum membayar gaji. Tidak masalah, artinya di jurnal penyesuaian perusahaan harus mencatat gaji terutang. Kalau si Yaziki ini jadi payday-nya itu adalah di tanggal 26. Gitu, untuk di Oktober payday-nya adalah di tanggal 26. Nah, kita lihat start perhitungan untuk dibayarnya adalah di tanggal 1 gitu. Jadi hitungannya itu total salary-nya adalah 10.000. 10.000 untuk 1 minggu ya. Untuk 1 minggu. Nah, ternyata untuk total gaji karyawan per hari adalah 2.000. Nah, tanggal 26 sebenarnya sudah bayar. Nah, tetapi karena kita ada di tanggal 31, maka kita ada 3 hari kerja di sini. Ada tanggal 29, 30, 31 di mana perusahaan sudah memakai jasa karyawan udah 3 hari gitu. Jadi perusahaan harus membebankan beban gaji, menyatakan bahwa beban gaji itu terutang hanya 3 hari saja karena kan sampai dengan tanggal 31 pakai jasa karyawannya 3 hari. Nah, gimana cara mengukurnya gitu, pakai nilai moneternya. Nah, kita cari aja berapa sih per harinya. Nah, ternyata kan di sini dikasih keterangan bahwa untuk seluruh total gaji karyawan si Yaziki itu total per harinya itu adalah 2.000 karena kita terutangnya ada 3 hari 29, 30 dan 31, maka yang kita record adalah 3 hari dikalikan dengan 2.000. Bagaimana cara menjurnalnya? Karena kita terutang gaji, maka salaries and wages expense 6.000 pada salaries and wages payable 6.000. Jadi kita mengakui expense, lagi-lagi expense yang ada di debit ya. Expense selalu ada di debit 6.000. Kemudian nanti salaries and wage payable-nya ada di kredit sebesar 6.000 juga.
Oke, baik. Sekian penjelasan untuk adjusting journal entry. Bagian accrual, kesimpulannya adalah untuk penyesuaian terhadap accrual itu sama dengan deferral sebenarnya konsep. Maksudnya jenisnya ada expense dan juga ada revenue. Nah, kalau untuk accrual sendiri memang perusahaan akan merecord revenue atau expense terlebih dahulu baru nanti ada penyelesaian kas di kemudian. Nah, contohnya apa? Jurnal penyesuaiannya. Contohnya adalah yang harus disesuaikan kalau dari sisi expense itu adalah gaji. Gitu. Jadi perusahaan harus mencatat beban gaji pada kewajiban gaji gitu atau gaji terutang. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.